Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman, dosen ilmu perencanaan, program studi administrasi publik FISIP Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan bicara 3 hal. Pertama, bicara kriteria perencanaan. Kedua, bicara tentang organisasi perencanaan. Yang ketiga, bicara tentang pendekatan dan aksioma dalam ilmu perencanaan. Baik, kita bicara kriteria ilmu perencanaan. Dalam ilmu perencanaan yang baik harus memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang dirumuskan dalam 6 pertanyaan. What, why, where, when, who, dan how. Pertanyaannya adalah what. Apa perencanaan itu? Perencanaan itu adalah menjadi tujuan, apa yang dikerjakan, apa yang direncanakan. Maka jawaban dari pertanyaan ini menunjukkan adanya objek atau tujuan, dan keduanya adanya sasaran atau target yang hendak dicapai dalam waktu yang relatif pendek atau short time dan waktu panjang atau long time, sehingga dari sana dapat satu rencana jangka pendek ataupun jangka panjang. Oke, pertanyaan yang kedua itu mengapa atau why. Maka pertanyaannya adalah mengapa, menanyakan sebab-sebab mengapa tujuan itu akan dapat dicapai dalam sebuah perencanaan. Mengapa jenis kegiatan itu harus dikerjakan? Jawaban terhadap pertanyaan ini memberikan alasan-alasan kenapa perencanaan itu dibuat, sehingga diperoleh pengertian yang lebih jelas dan terinci tentang latar belakang pemikiran perencanaan tersebut. Yang ketiga, where, itu di mana. Di mana menanyakan hal yang berhubungan dengan lokasi atau tempat di mana rencana itu akan dilaksanakan. Karena rencana yang baik harus tertera where, di mana perencanaan itu akan dilaksanakan. Sehingga pertanyaan itu memberikan jawaban penentuan tentang tempat, lokal atau geografis, dan letak tingkatan pelaksanaan satu perencanaan. Seperti apakah dia perencanaan di tingkat pusat, perencanaan di tingkat provinsi, atau perencanaan tingkat kabupaten dan kota. Yang keempat itu when. When menanyakan waktu berhubungan dengan kapan, bila mana rencana itu tuh dilaksanakan. Maka satu perencanaan itu harus tahu kapan perencanaan akan dimulai, kapan perencanaan akan dilaksanakan, dan kapan perencanaan itu akan berakhir, serta kapan perencanaan itu bisa dievaluasi. Sehingga perencanaan kedepannya itu akan lebih baik dari masukan-masukan evaluasi tersebut. Yang kelima, who atau siapa, menyangkut orangnya. Siapa menanyakan orang, siapa penanggung jawab dari pelaksana perencanaan tersebut. Siapa akan diberi tugas melaksanakan rencana itu, baik untuk tenaga manajemen atau tenaga pelaksanaan. Demikian pula apakah rencana itu akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Dan yang terakhir itu menanyakan who, bagaimana. Bagaimana menanyakan bagaimana melaksanakannya, bagaimana mengerjakannya dari satu perencanaan, sehingga perencanaan itu measurable, dapat terukur. Perencanaan itu betul-betul dapat dilaksanakan secara sistematis dan dapat dilaksanakan dari jenjang pengambil keputusan sampai teknis unit pelaksana, sehingga orang merencanakan itu semuanya bisa sinergis dan dilaksanakan secara komprehensif. Oke, yang kedua itu bicara tentang organisasi perencanaan. Di samping menjawab 6 pertanyaan di atas, maka organisasi perencanaan itu kan menjadi substansi dalam ilmu perencanaan. Terhadap organisasi perencanaan, maka ada 4 hal. Yang pertama adalah badan perencanaan yang diletakkan dalam pelaksanaan. Kedua, badan perencanaan yang berfungsi sebagai badan pemberi nasihat atau advisory. Yang ketiga adalah badan perencanaan yang terpisah dengan pelaksanaan. Dan yang keempat adalah badan perencanaan yang dipusatkan. Selanjutnya, pada perencanaan yang dipusatkan, kekuasaan untuk membuat perencanaan dipegang oleh satu tangan badan. Badan perencanaan dipegang oleh satu tangan dalam satu badan. Badan perencanaan itu merupakan badan khusus untuk perencanaan. Dalam organisasi, badan yang besar untuk menyusun perencanaan dibentuk sebuah unit badan itu tersendiri. Hal itu disebabkan beberapa hal, antara lain, paling tidak ada 6 alasan badan itu dibuat secara terpisah. Pertama,
bidang penelitian, maka perlunya badan tersendiri dalam perencanaan. Kedua, badan perencanaan itu sulit untuk dibuat desentralisasinya. Yang ketiga, badan-badan pelaksana tidak mempunyai banyak waktu untuk menyusun perencanaan secara baik. Yang keempat, badan perencanaan dapat mengkoordinasikan badan-badan pelaksana terlebih dahulu. Yang kelima, organisasi perlu menyusun perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dan yang keenam adalah dalam satu negara, badan khusus perencanaan sangat diperlukan dalam penyusunan program pembangunan jangka panjang. Contoh hari ini Presiden Jokowi berencana akan membuat satu badan ibu kota dan nama-namanya sudah masuk. Contoh juga kita memiliki badan perencanaan pembangunan nasional, di mana semua pembangunan itu bisa direncanakan secara baik itu di badan perencanaan nasional tersebut. Di tingkat provinsi dan kabupaten kota kita memiliki namanya badan perencanaan daerah. Yang ketiga, pendekatan terhadap sebuah perencanaan. Fungsi perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik melalui 3 cara. Pertama, kita mengetahui ciri perencanaan yang baik itu seperti apa. Kedua, memandang proses perencanaan sebagai satu perencanaan rangkaian pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang harus dijawab dengan baik dan memuaskan oleh si pembuat dan pelaksana dari perencanaan tersebut. Ketiga, memandang perencanaan sebagai proses yang berjalan melalui langkah-langkah pokok antara lain. Pertama, kita mengetahui hakikat dari masalah perencanaan tersebut. Kedua, pengumpulan data, baik itu menyangkut fakta-fakta di lapangan, informasi, saran dari anggota organisasi, ide-ide dari bawah. Kelima, kritik dari dalam ataupun dari luar organisasi. C, menganalisa data tersebut. Keempat, penentuan beberapa alternatif terhadap inovasi dari perencanaan tersebut. Yang kelima, memilih salah satu alternatif yang dianggap paling baik setelah melalui proses analisa tadi. Yang ketujuh adalah, atau yang keenam, F itu adalah pelaksanaan perencanaan setelah dipilih salah satu alternatif tersebut. Dan yang terakhir adalah penilaian dari hasil pelaksanaan tersebut. Pada prinsipnya, dalam penyusunan rencana kita mengenal 3 perencanaan. Pertama adalah pendekatan tersebut, pendekatan secara proses. Kedua, pendekatan secara struktur dan pendekatan secara formal. Yang ketiga adalah pendekatan secara kebijaksanaan. Dari 3 pendekatan perencanaan itu memiliki pola, strategi, dan pemahaman yang akan sangat berbeda tergantung dari si unit pelaksana tersebut. Yang terakhir kita bicara tentang aksioma dalam perencanaan. Apa itu aksioma dalam perencanaan? Menurut Kamus Bahasa Indonesia Purwadarminta tahun 82, aksioma itu adalah kenyataan yang diterima sebagai kebenaran yang tidak usah dibuktikan kebenarannya. Jadi kebenaran yang sifatnya tidak perlu pembuktian. Yang kedua, bicara aksioma di dalamnya, maka ada beberapa hal yang menyangkut tentang aksioma. Pertama, perencanaan merupakan hasil pemikiran yang sifatnya bersama. Yang kedua, turut sertanya orang lain dalam penyusunan perencanaan menciptakan perasaan bersatu yang sangat diperlukan untuk mengembangkan kebersamaan. Ketiga, mengingat perencanaan merupakan hasil pemikiran bersama, maka perencanaan meminta kecerdasan pemikiran kolektif dari si pembuat perencanaan tersebut. Selanjutnya, dalam perencanaan orang harus mau menimba dan dapat menggunakan pengalaman orang lain sebagai referensi. Yang kelima, dalam perencanaan diperlukan adanya leader, kepemimpinan. Perencanaan tidak akan bisa berjalan kalau tidak memiliki leader daripada si pelaksana tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan bertemu dalam pertemuan selanjutnya di pertemuan ketiga mata kuliah ilmu perencanaan. Saya Taufik Roman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.